Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang 28 adab di dalam berdoa. Bicara tentang doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Tapi anehnya sebagian manusia tidak menganggap doa itu sebagai nilai yang sangat berharga dalam hidupnya. Padahal kalau kita melihat sejarah para nabi, mereka sangat mengagungkan urusan doa. Seolah-olah tidak ada yang kenal sebuah nilai doa itu kecuali para nabi dan juga orang-orang yang mengikuti nabi. Terkadang di antara kita ada yang protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa setiap doa yang dipanjatkan itu kok tidak dikabul-kabulkan. Boleh jadi karena adab dan etika berdoanya belum dilakukan. Maka inilah kita akan mencoba membahas tentang adab dan etika berdoa, karena hanya dengan mengenal adab dan etika doa inilah maka doa-doa yang kita panjatkan itu mudah untuk diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Berdoalah dengan penuh keikhlasan, karena Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Ghafir ayat 14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Jadi betul-betul doa itu di atas tauhid. Jangan ada unsur kesyirikan di dalam doa itu. Seperti umpamanya doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, datang ke kuburan meminta-minta di situ. Ini justru kesyirikan, bertentangan dengan kaidah keikhlasan, karena Anda sedang berdoa kepada selain Allah azza wa jalla, maka tidak mungkin dikabulkan kesyirikan. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memulailah dengan hamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diiringi dengan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya itu sama dengan kita bertawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung itu. Dan itu diantara doa-doa itu mudah dikabulkan karena bertawasul dengan menyebut nama-namanya.
Karena dengan menyebut nama-namanya sama dengan memuji zat yang memiliki nama itu. Logikanya begini, Bu. Kalau ibu meminta sesuatu kepada sesama manusia saja, kalau kita puji-puji orang itu, terkadang yang tadinya tidak mau ngasih pun jadi ngasih. Itu sesama manusia terjadi. Walillah al-mathalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Makanya memuji Allah dalam berdoa itu penting, dengan menyebut nama-namanya. Kemudian tak lupa juga sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul juga menyebut namanya dengan cara bersolawat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wathana alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'da summa yad'u ba'du bima syaa. Apabila salah seorang hendak berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian bersolawat. Karena salah satu doa tidak diterima itu salah satunya juga karena tidak bersolawat. Makanya Rasul mengatakan kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu akan tertutup sampai dia bersolawat. Hadis ini dikeluarkan Imam Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang kedua, al-jazmu fid du'a wal yaqinu bil ijabah. Ibu kalau berdoa itu harus memiliki azam, niat kuat untuk meminta sesuatu, kemudian yakin bahwa akan dikabulkan. Jadi harus punya tekad kuat, ibu ini mau minta apa sama Allah tuh. Kemudian setelah itu, setelah minta, maka ibu harus yakin bahwa doa ibu tuh diijabah. Ini juga penting, karena Nabi SAW mengatakan, la yaqulanna ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zamal mas'alata fa innallaha la mukrihalah, atau liya'zimal mas'alata fa innallaha la mukrihalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasul, tidak boleh salah seorang di antara kalian itu mengatakan, ya Allah ampuni aku jika kau mau, ya Allah rahmati aku jika kau mau. Tapi harus memantapkan permintaan itu. Jangan bilang kau mau, itu ragu-ragu namanya, tidak sungguhan doanya kan. Masa ya Allah ampuni jika kau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa katanya kan. Gimana doa kayak gini? Harus punya azam kuat gitu ya. Kemudian kenapa demikian? Fa innallaha la mukrihalah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diatur-atur. Tidak bisa dipaksa. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin doa kalian pasti dijabah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin, kata Rasul. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah mengabulkan dari doanya orang yang hatinya lalai dan hatinya main-main. Dari sini penting seseorang itu meyakini pasti diijabah. Karena ada orang yang nggak yakin masalahnya, karena sudah bosan mungkin berdoa ya, kok nggak dikabul-kabulkan. Akhirnya dia berhenti berdoa karena tidak yakin kalau doanya itu diijabah. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-ilha fid du'a wal khusyuk. Harus adanya ilha. Ilha itu artinya merengek bahasa kitanya. Betul-betul meminta, kayak anak kecil minta sesuatu sama ibu kan gimana tuh? Pasti anak kecil itu kan merengek-rengek ya, supaya ibunya ngasih. Maka kurang lebih juga, walillahil mathalul a'la, kalau kita terus merengek di hadapan Allah Azza wa Jal,
Seperti contoh umpamanya Rasul ketika perang Badar. Nabi SAW betul-betul meminta istighosah kepada Allah agar besok itu perang dimenangkan. Sampai-sampai Nabi SAW tidak sadar itu, ridaknya, selendangnya sampai jatuh. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, kafaka munasyadatuka li rabbika fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Wahai Nabi Allah, cukup. Karena Rasul terus merengek kepada Allah. Kata Abu Bakar, cukup ya Rasul, cukup katanya. Karena Allah pasti akan mengikuti apa yang kau minta, dan Allah pasti akan memenuhi janjinya. Tenang saja. Abu Bakar malah menangkan Nabi SAW. Kenapa Rasul ketika itu sangat khawatir sampai melakukan doa seperti itu? Karena memang tidak pernah perang sebelumnya. Pasukannya sedikit, hanya 300, musuhnya 1000, dan itu perang perdana masalahnya. Sehingga wajar kalau Nabi SAW khusyuknya dia berdoa kepada Allah, meminta sangat kepada Allah jangan sampai dikalahkan. Sampai dalam doanya Rasul mengatakan, intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini habis ya Allah, kau tidak ada yang menyembah lagi. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Ya, ini sampai bagaimana merengeknya Rasul saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan harusnya kita juga gitu. Ya. Kalau perlu nangis, nangislah kan begitu. Kemudian yang nomor 5, harus hudurul qalbi bid du'a. Hadirkan hati saat berdoa. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innila ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad du'a. Kata Umar, aku tidak memperhatikan apakah doa ini mau diijabah atau tidak, tapi yang aku fokuskan adalah doanya. Cemana doanya ini? Soal ijabah nanti belakangan, tapi soal doa ini harus fokus, kata Umar. Harus betul-betul menghadirkan hati. Itu yang susah, kadang-kadang kita lalai gitu ya. Kemudian yang nomor 6, ad-du'a'u firraha wasyiddah. Biasakan doa itu di waktu ibu senang dan juga di waktu ibu susah. Karena Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal qurb falyuksirid du'a firraha'i. Barang siapa yang suka Allah mengabulkan doa-doanya di saat ibu dalam kondisi sulit, maka perbanyak doa di saat ibu sedang senang. Jangan kenal Allah itu di waktu sulit saja, di waktu senang pula lupa sama Allah. Dan itu kenyataannya di masyarakat kan. Ingat Allah itu kalau sudah nikmatnya hilang. Ya, umpamanya seseorang ketika sehatnya susah untuk beribadah, sekali kecelakaan, tabrakan, tidak bisa jalan, baru dia teringat. Kenapa waktu sehat seperti ini? Makanya lihat orang-orang sakit itu lebih banyak zikir kan. Sekali-kali boleh ziarah ke rumah sakit. Banyak orang zikir di situ. Coba kau disehatkan, Bu, keluar rumah sakit nyanyi dia, kan zikir lagi kan itu. Jadi ini juga di antara poin yang ke-6. Yang ke-7, la yus'alu illallah wahda. Tidak meminta sesuatu kecuali hanya tujuannya meminta kepada Allah. Jangan Allah itu dijadikan sampingan. Ketika sakit, disandarkan kesembuhan kepada dokter, kepada obat. Ketika dokter angkat tangan, obat tak manjur lagi, baru pasrah sama yang di atas. Kan enggak seperti itu. Minta kesembuhan kepada Allah, dokter obat itu sebab saja. Ya, makanya kalau berdoa itu meminta sesuatu kepada Allah dulu. Ibu ada masalah, jangan ngadu dulu kepada orang, apalagi ngadu ke Facebook. Mana bisa Facebook kasih solusi? Ngadu ke yang punya masalah, karena dia juga yang mengangkat masalah kepada Allah. Kemudian yang nomor 8, adamu ad-du'a 'alal ahli wal mali wal waladi wan nafs. Jangan sampai berdoa keburukan, baik kepada keluarga, baik kepada harta, baik kepada anak, bahkan kepada diri sendiri. Tidak boleh. Karena Rasul mengatakan,
Dalam sebuah hadisnya, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala khadamikum wala tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian berdoa dengan doa yang buruk kepada diri kalian, kepada anak-anak kalian, kepada pembantu kalian, kepada harta kalian. Kenapa? La tuwafiqu minallahi ta'ala sa'ata lailin sa'ata nailin fiha ata fayastajibu lakum. Dikhawatirkan ketika kita ini berdoa, tiba-tiba malaikat mengaminkan, kita tidak tahu. Ya. Saat kita ngomong begitu kan, celaka kamu, umpamanya ngomong itu sama anaknya, tiba-tiba malaikat mengaminkan, celaka betul anak. Ingat pernah saya ceritakan, ada seorang syekh bercerita, ketika ada seorang ibu marah sama anaknya. Ibu ini mungkin terlontar ucapan yang kurang bagus, mendoakan doa buruk kepada anaknya karena nakal. Nah, mudah-mudahan masuklah peluru itu di kepalamu, katanya. Dia ngomong begitu, anak ini masih kecil. Setelah kemudian anak ini meningkat remaja, kemudian dewasa, kemudian cari pekerjaan, keterimalah di militer, jadi tentara. Ketika latihan, tiba-tiba kawannya ini sedang main-main dengan pistol. Disangkanya pistol itu tidak ada pelurunya, ditaruh-taruh di kepalanya. Rupanya pelatuknya dipencet, keluarlah satu peluru, masuk ke kepalanya, mati. Ibunya nangis luar biasa. Baru teringat ibunya, dulu waktu dia kecil dia pernah ngomong begitu, semoga Allah sarangkan di kepalamu itu peluru, katanya. Rupanya Allah ijabah setelah dia tua tuh, sudah dewasa kan. Nah ini jangan sampai, karena pengabulan doa itu terkadang kita tidak sadar, diaminkan rupanya sudah dewasa pula kejadian. Maka jangan mudah mendoakan keburukan kepada anak-anak, atau kepada harta, kepada jiwa, dan begitu seterusnya. Yang nomor 9, hifdzus sauti biddu'a, lirihkan suara dalam doa. Makanya ketika sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu jauh sehingga kami harus memanggil, ataukah Tuhan itu dekat sehingga kita harus berbisik-bisik? Ya. Dia mengatakan, aqaribun fanunaji ambaidun fanunadi, katanya. Apakah Tuhan kita dekat sehingga kita harus bisik-bisik, ataukah Tuhan kita ini jauh sehingga harus berteriak-teriak? Maka turunlah ayat, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, akulah yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Maka dalam berdoa itu, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Maka berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru wa khufiyah, dengan lirih. Tak perlu berteriak-teriak doa itu. Ya, ngapain berteriak-teriak? Kemudian yang nomor 11, ada mutakalluf. Ada mutakalluf itu tidak perlu kemudian ibu sibuk merangkai-rangkai doa, kayak buat puisi. Ya, buat puisi kan ada, kadang-kadang ada ini dibuat-buat, pamannya ada acara, kadang ditulis dulu doanya tuh kan, nanti dibaca. Tidak perlu doa kemudian harus dirangkai-rangkai sampai kesulitan nata bahasa. Allah itu tahu kemauan kita. Makanya ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqulu fi sholati? Bagaimana, apa yang kau baca dalam salatmu? Jadi apa yang harus dibaca dalam salat itu? Qala, maka dia menjawab, atashhadu, apakah anda mau menjadikan saksi? Summa aqul, kemudian sahabat ini mengatakan, saya katakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku meminta kepadamu ya Rabb sorga, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari neraka. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa berdoa macam Mu'ad bin Jabal. Mu'ad itu kalau doa runut, bagus bahasanya. Ya karena dia seorang ulama. Mu'ad itu orang ini kan orang Badui, datang kepada Rasul, ya Rasul, kalau saya sholat itu hanya minta dua itu saja, ya Allah aku minta surga, jauhkan dari neraka. Aku tidak bisa lebih baik lagi dibandingkan Mu'ad. Mu'ad itu punya, kalau doa panjang dia. Maka Nabi SAW, sekitar itulah kau berdoa, tidak perlu kau seperti Mu'ad. Kayak gitu saja, karena Allah tahu masalahnya apa yang kita minta.
Tidak perlu kita ini harus sulit-sulit merangkai kata. Allah tahu. Kalau memang kita tidak pandai, ambil aja doa-doa yang warid yang sudah ada gitu ya. Tinggal dihafal baca. Nah, kalau memang tidak dihafal atau kalau memang tidak bisa dengan bahasa apapun berdoa, Allah itu Maha tahu. Bahkan sebelum kita minta Allah sudah tahu. Mau kita akan minta dan apa yang akan diminta Allah sudah tahu duluan. Ini juga yang nomor 11. Yang nomor 12, at-tadarru wal khusyu'u war raghbatu war rahbatu. Berdoa dengan rendah hati, dengan khusyuk, dengan takut, dengan harapan. Nah, itu juga penting. Ya, karena bagaimanapun Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka, maksudnya orang-orang yang beriman, bersegera untuk meraih kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka berdoa dengan penuh harapan, takut, dan mereka betul-betul khusyuk. Kemudian yang nomor 13, raddul madzalim ma taubah. Kembalikan barang-barang yang pernah kita zalimi atau orang-orang yang pernah kita zalimi, kita minta maaf. Khawatirnya gini, Bu. Kita ini mendoakan sesuatu, pamannya, ya Allah berikan rizki kepadaku. Rupanya orang yang kita zalimi berdoa kepada Allah, ya Allah syaratkan rizkinya. Kan susah nanti. Jadi bertabrakan kan begitu ya. Ya Allah usaha saya lancarkan. Sementara ada orang yang kita zalimi mendoakan pula terbalik, ya Allah syaratkanlah usaha orang itu. Kan nanti susah nantinya. Ya. Makanya jangan melakukan kezaliman. Nanti dia mendoakan keburukan apa yang kita minta kepada Allah, dan itu penghalang karena doa yang dizalimi itu lebih mustajab daripada doa kita. Makanya jangan melakukan kezaliman. Balikkan kalau memang kita punya kezaliman, mengambil barang, ambil uang, ambil apa, atau kalaupun dalam bentuk ucapan, perbuatan, minta maaf. Ya, ini juga yang nomor 13. Yang nomor 14, ad-du'a thalathan. Biasakan doa itu diulang 3 kali. Karena Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan kana Nabi SAW idza da'a thalathan. Rasul itu kalau berdoa pasti diulang 3 kali. Biasakan doa itu diulang-ulang. Kemudian yang nomor 15, istiqbalul kiblati. Menghadap kiblat. Karena itu bagian daripada adab. Walaupun perselisihan ulama maksudnya apakah kiblat doa itu sama dengan kiblat salat? Ada yang mengatakan beda. Kalau kiblat doa itu ke langit. Kalau kiblat salat ya ke Mekah sana. Makanya lihat orang yang khutbah Jumat itu. Kalau ibu pernah menyaksikan khutbah Jumat, kan khotib kalau berdoa nggak ada makmum kan? Ya, kalau memang kiblat doa itu adalah kiblat salat, tentu khotib memunggungi makmum. Dari sini terjadi khilaf pendapat. Apakah kiblat doa itu maksudnya kiblat salat, ataukah kiblat doa itu maksudnya langit? Ya kita menegakkan itu begitu. Ini menjadi khilaf para ulama. Tapi yang jelas ya, bahwa kalau memang dihadapkan ke kiblat kemudian mengarah ke langit, yaitu lebih baik lagi dengan menggabungkan dua pendapat kan itu ya. Kemudian yang nomor 16, raf'ul aidi fi du'a, mengangkat kedua tangan. Ingat ini kan kita bicara masalah doa masalah ya. Doa itu ada dua. Ada dua ibadah. Dua ibadah itu maksudnya doa rutinitas. Ah, itu tidak perlu ngangkat tangan. Ibu masuk kamar mandi, itu aja yang dibaca doanya kan. Tidak perlu ngangkat tangan karena itu rutinitas. Maksudnya doa yang kita bahas ini doa ketika ibu ada masalah, supaya masalahnya dihilangkan. Angkat tangan. Karena Allah itu malu kalau seandainya ada orang yang mengangkat kedua tangan kemudian tidak diijabah. Ya. Kemudian juga yang nomor 17, kalau bisa berwudu, walaupun ini bukan syarat ya, doa itu tanpa wudu pun tidak ada masalah. Tapi kalau berwudu, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka itu lebih afdal lagi. Kemudian yang nomor 18, alla ya'tadiya fid du'a. Jangan sampai dalam berdoa itu melampaui batas. Melampaui batas itu ya seperti meminta sesuatu yang diharamkan. Ya Allah, muluskan nih, saya nanti malam mau nyuri nih. Masa mau nyuri pula minta dimuluskan kepada Allah? Nah, ini kan tidak boleh. Ini melampau namanya kan. Atau namanya sesuatu yang mustahil. Ya Allah kasih umur sama saya seperti umur iblis, nggak mati-mati.
Gimana pula kan gitu. Ini kan melampau orang doa kayak gini. Taib. Kemudian juga yang nomor 19, hendaklah kalau doa itu mulai dari diri kita. Kalau itu doanya untuk orang lain, maka kita mau mendoakan orang lain gitu ya, maka doakan diri kita sendiri. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan bagi saya kemudian sama kamu gitu. Jadi kalau mendoakan diri kita dulu baru orang lain. Sebagaimana Rasul juga dikisahkan, karena Nabi SAW idza da'a bada'a bi nafsi. Rasul kalau berdoa memulai dari diri sendiri dulu, baru berdoa kepada orang lain. Kemudian yang nomor 20, an yatawassal ila Allah bi asma'il husna wa sifatil ula au bi amalin salihin qama bihi da'iya nafsuhu au bi du'ai rajulin salihin hayyin hadirin. Bertawasul dengan 3 perkara. Dengan nama-nama Allah, dengan amal soleh, atau orang yang masih hidup dan dikenal kesolehannya. Tidak harus ustadz, harus ulama. Yang jelas orang ini soleh, suka sholat, ya, suka beribadah, taat, tidak jarang kelihatan maksiat. Nah, minta doanya. Atau dengan amal soleh, ibu pernah sedekah, teringat nih, ibu lagi sakit, ya Allah saya lagi sakit, tolong sembuhkan. Dulu saya pernah juga nyumbang kepada fulan, kalau itu memang sebuah pahala, tolonglah sembuhkan hari ini. Nah, itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Makanya jangan remehkan sedikit amal soleh, karena boleh jadi itu diperlukan saat kita bertawasul. Kemudian yang nomor 21, an yakunal mat'am wal mashrab wal masbad min halalin. Hendaklah makanan, minuman, pakaian harus dari yang halal. Kan ini penghalang doa masalahnya. Ya, karena dulu kata Rasul ada orang yang menengadahkan tangan ke langit kemudian berteriak-teriak ya Rabb ya Rabb. Padahal dia orang miskin, musafir, mengangkat kedua tangannya, kemudian mengeluh kepada Allah. Harusnya orang seperti ini dijabah karena syarat doanya sudah ada. Tapi rupanya tidak dijabah. Rupanya sebab tidak dijabahnya tadi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, akhirnya terhalang pula doa kepada dia. Kemudian yang nomor 22, la yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Jangan isi doa itu dalam rangka melakukan kemaksiatan ataupun memutus hubungan silaturahim. Jangan sampai dalam doa itu ada 2 kandungan ini. Ada hal-hal yang berbau dosa atau ada hal-hal yang berbau memutus silaturahim. Tidak boleh. Ya. Contohnya ibu saingan dengan saudara kandung, padahal saingan dengan saudara kandung. Ibu kok terbentik dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan bangkrutlah dia, katanya. Itu saudaranya padahal. Ya. Kemudian yang nomor 22, al-ibtiad an jami'il ma'asi. Usahakan sebelum berdoa itu jangan maksiat. Kalau kita mau berdoa, nanti malam kita berdoa, dari pagi sampai siang sampai sore itu jangan maksiat, jangan memandang yang haram. Pokoknya jangan memulai doa itu dengan aktivitas maksiat, karena maksiat itu salah satu penghalang doa masalahnya. Kemudian juga an ya'muru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Doa itu kalau tadi kan memutus silaturahim, kalau bisa memang doa itu ada kandungan kebaikan dan juga menghindar dari kemungkaran. Kemudian yang nomor 25, adamul isti'jal. Ini penting, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Karena ada orang yang mengatakan, ya Allah sudah berkali-kali saya doa kok nggak dikabul-kabulkan. Tergesa-gesa namanya. Ya. Kemudian juga justru kalau dia mengatakan seperti itu, yang malah nggak dikabulkan sama Allah tuh. Saya sudah berdoa berkali-kali, bertahun-tahun kok nggak dikabulkan. Justru tidak akan dikabulkan. Tapi kalau dia terus berdoa, sebenarnya dia dikabulkan, dia nggak sadar saja tuh. Karena pengabulan doa itu kan ada 3, sering saya katakan. 1, memang sengaja jadi celengan kita di sorga. 2, boleh jadi memang kita dihindarkan dari mara bahaya. 3, boleh jadi Allah belum mengabulkan karena sebuah kemaslahatan bagi kita. Kita tidak tahu. Maka jangan istijal. Kemudian nomor 26, husnuzan, berbaik sangka dengan Allah. Jangan berburuk sangka. Ya. Karena Allah itu bersama prasangka kita. Kalau prasangka kita baik, Allah baik. Kalau prasangka kita buruk, Allah buruk pula dengan kita. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian juga yang nomor 28, 27, at-taubatu wa tathhirul batin. Berusaha
sebelum berdoa itu bertobat dulu. Boleh jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan kita tidak tahu kan itu ya, ataupun mungkin kita membersihkan batin, mungkin ada hal-hal yang merusak hati kita, dendam, benci, dengki dan begitu seterusnya kepada orang lain. Nah, sebelum berdoa upayakan kita hilangkan kalau bisa kan itu. Dan yang terakhir tentunya pilihlah waktu-waktu yang sangat mustajab. Waktu-waktu yang sangat mustajab itu banyak. Saya akan urut secara cepatnya karena waktu juga. Yang pertama malam Lailatul Qadar. Yang kedua di pertengahan malam atau sepertiga malam. Yang ketiga selepas sholat wajib. Yang keempat di antara adzan dan qomat. Yang kelima satu waktu pada setiap malam. Pokoknya kita tidak tahu malam hari. Tidak harus sepertiga malam atau setengah malam, pokoknya malam hari lah. Ada waktu-waktu itu Allah mengijabah doa kita. Kemudian yang nomor 6 ketika selepas azan. Kemudian yang nomor 7 ketika turun hujan. Kemudian yang nomor 8 saat peperangan. Kemudian yang nomor 9 di hari Jumat. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan selepas asar sampai maghrib. Kemudian juga ketika sujud, dan ini yang paling jelas hadisnya. Kemudian juga ketika selesai minum air zam-zam, maka itu juga termasuk doanya mustajab. Kemudian ketika bangun di malam hari. Kemudian juga ketika dia tidur dan sebelum tidur dia berwudu. Sebelum tidur dia berwudu, kemudian berzikir, kemudian tidur, kemudian bangun. Nah, ketika bangun itulah dia berdoa, maka mustajab. Tidak harus mamanya bangunnya jam 3, mungkin boleh jadi bangun subuh kan itu. Kemudian juga ketika seseorang berpuasa. Ketika seseorang berpuasa. Kemudian maksudnya berpuasa itu menjelang berbuka, itulah mustajabnya doa. Kemudian ketika Anda dizalimi. Kemudian juga doanya orang tua kepada anak, itu mustajab. Kemudian juga ketika safar atau orang yang datang safar kita minta doanya. Ya. Kemudian juga di tempat-tempat yang mustajab doa seperti multazam, kalau ibu umroh atau haji kan itu ya. Maka itu banyak tempat-tempat doa saat haji dan umroh itu, maka itulah kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga di antara waktu-waktu yang penting kita memulai dengan doa. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bentangkan dengan membahas sedikit sejarah. Tadi di mukadimah sudah saya katakan bahwa doa itu memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Karena Rasul yang mengatakan laisa syai'un aqram indallahi minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dari ibadah-ibadah itu kecuali doa. Karena doa itu masuk pada semua ibadah, Bu. Doa itu semua ibadah yang kita lakukan pasti terkandung doa di situ. Mau ibadah apa saja, sebutkan. Mau ibadah mahdhah, mau ibadah ghairu mahdhah gitu ya. Semua ibadah itu terkandung doa di situ. Minimalnya ketika saat kita selesai melakukan sebuah ibadah itu kan kita berharap bahwa ibadah diterima dan ibadah ini menghasilkan surga. Makanya doa itu masuk pada semua ibadah. Dan tidak ada yang tahu nilai sebuah doa itu kecuali para nabi. Lihat, saya contohkan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yunus gara-gara dia meninggalkan Nainawa, satu negeri di Irak, sebelum Allah izinkan. Karena ketika itu Nabi Yunus menganggap kaumnya tidak ada yang beriman. Padahal setelah kepergiannya kaumnya pula beriman. Dan tidak ada satu nabi yang semua kaumnya beriman kecuali Yunus. Yunus tidak tahu kalau kaumnya beriman, dia keburu pergi masalahnya. Ya.
Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Yunus karena dia pergi sebelum diperintah. Ketika kemudian dia berada di atas perahu, tiba-tiba nih perahu ini diputar-putari ikan besar, sehingga penumpangnya ketakutan karena ada ikan besar, karena hiu itu mungkin muter-muter di kapal itu, sehingga penumpangnya ketakutan. Ini bisa saja kemudian kapal ikan lebih besar dari kapal ini bisa saja menerkam semua yang ada di perahu, sehingga akhirnya orang-orang ini berusaha mengundi, ini harus dikorbankan satu, dikasih makan dibiar pergi gitu maksudnya. Akhirnya diundilah satu kapal itu. Rupanya yang keluar pas dikocok Nabi Yunus. Orang-orang memandang, janganlah, nampaknya dia orang soleh katanya. Yang lain saja, kalau bisa preman aja lah masukkan gitu. Ini nampaknya orang soleh ini. Dikocok lagi Yunus lagi, Yunus lagi. Di sini baru perasa Nabi Yunus tuh. Mungkin ini kesalahan saya karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Makanya Yunus akhirnya dijadikan umpan ikan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia yang menyutradarai semuanya. Dia memerintahkan kepada ikan itu telan dan jangan kau kunyah. Telan saja, jangan dikunyah. Kalau dikunyah matilah orang. Maka ikan itu kemudian hanya nelan saja. Maka Yunus berada di perut ikan itu. Apa yang dilakukan? Di tengah tiga kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan dasar lautan, kegelapan tengah malam, harusnya Yunus meninggal di situ. Tapi Yunus tidak berhenti dari doa dan zikir. Terus dia berdoa. Dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Rasul? Siapapun yang berdoa dimukodimahi dengan doanya Nabi Yunus pasti mustajab. Jadi kalau ibu berdoa, dimulai doanya dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, baru kemudian berdoa yang lainnya, pasti mustajab kata Rasul. Makanya ketika ada kasus antara Utsman bin Affan dengan Abdurrahman ibn Auf kalau tidak salah. Jadi Abdurrahman ibn Auf ini melihat Utsman di masjid, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, tak dijawab. Assalamualaikum, tak dijawab. Marah Abdurrahman bin Auf ini. Ada apa ini? Karena kalau orang dulu mengucapkan salam kok tidak dijawab itu kan aib. Ya, kita saja kalau mengucap salam sama orang gak dijawab, kayaknya ada sesuatu sama saya tuh. Marahlah Abdurrahman bin nyari Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, tadi aku ketemu Utsman di masjid. Aku bacakan salam 3 kali tak dijawab-jawab katanya. Maka Utsman manggil Umar ini dan mengatakan, ya Utsman, betul. Kata Utsman, enggak, aku enggak dengar katanya. Aku sampai teriak-teriak. Kata Utsman, aku enggak dengar. Memang aku enggak dengar kata Utsman itu. Makanya tidak aku jawab katanya. Utsman kemudian bercerita, masalahnya ketika itu aku melamun. Aku melamun dulu katanya. Aku pernah bermajelis bersama Nabi katanya. Nabi mengatakan siapapun yang berdoa dengan doa ini pasti mustajab. Aku tidak tahu lafadznya. Karena ketika itu Rasul disibukkan dengan orang Arab Badui ngobrol, belum diajarkan lafadznya, langsung pergi Rasul. Jadi aku ini terpikir apa itu lafadznya itu. Abdurrahman bin Auf mengatakan aku ingat katanya. Karena aku pun ada di situ ketika Rasul pergi, aku ikut tidak di belakang katanya. Kemudian aku tanyakan langsung kepada Rasul. Kata Rasulullah kemudian bersabda seperti ini, siapapun yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus sebelum dia berdoa yang lainnya pasti mustajab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat bagaimana nilai sebuah doa, akhirnya Nabi Yunus diselamatkan. Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang Islam. Ya. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang sudah saya ceritakan bagaimana Allah uji dengan berbagai macam ujian. Tidak ada manusia seberat Ayub ujiannya. Hartanya ludes, anaknya semua mati, diberikan penyakit pula yang tidak ada pada kaumnya, sehingga orang menuduh bahwa Ayub itu melakukan kemungkaran yang tidak pernah dilakukan orang, sehingga Allah kutuk dengan penyakitnya. Terpaksalah Ayub karena dituduh menular penyakitnya harus hijrah, meninggalkan kampungnya, hidup dengan istrinya di tengah padang pasir. Kurang apa ujian kayak gini coba? Ibaratnya ibulah, ya, ludas hartanya, kemudian anak-anaknya meninggal, dikasih penyakit, diponis itu penyakit menular sama orang kampung.
Terpaksalah hijrahlah di hutan Jabal Uhud sana. Kira-kira kuat, kalau enggak gila ya matilah ibu di situ tuh. Tapi lihat bagaimana kesabaran Nabi Ayub, luar biasa. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh dengan penyakitnya. Itulah hebatnya Nabi Ayub. Makanya wajar kalau dia menjadi imamus sabirin itu, karena tidak pernah mengeluh. Justru istrinya yang tidak tahan. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, kau kan seorang Nabi, berdoalah kepada Allah. Dirayu sama istrinya, berdoalah kepada Allah, kau seorang Nabi, nanti Allah akan kabulkan doa. Tapi Nabi Ayub mengatakan, wahai istriku, sekarang saya mau tanya, berapa tahun Allah memberikan nikmat kepada kita? Coba. Kata istrinya 70 tahun. Berapa tahun ujian yang Allah berikan kepada kita? 18 tahun. Kata Nabi Ayub, belum balance. Kita ini baru diuji 18 tahun, Allah kasih nikmat 70 tahun katanya. Kalaupun kata Nabi Ayub kita diuji dengan Allah memberikan nikmat yang sama, tahunnya sama, oke, diuji 70 tahun, dikasih nikmat 70 tahun, ini bagiku kata Nabi Ayub belum sebanding katanya. Tapi namanya Ayub juga manusia, Bu, dia bukan malaikat ya. Adalah kawannya dua orang ini, entah bincang-bincang, kedengaran pula sama telinganya Nabi Ayub itu. Apa perbincangannya? Yang satu mengatakan sama kawannya, jangan-jangan si Ayub itu penyakit-penyakitnya kok nggak pernah disembuh-sembuhkan ya? Jangan-jangan dikutuk oleh Allah. Jangan-jangan dia melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan kaumnya. Kata kawannya, jangan ngomong begitu. Kayak ibu lah biasa kan, hus gitu ya. Kayak ibu kan itu ya. Janganlah kayak gitu katanya. Ya kemudian kawannya nyaut lagi, kalau bukan kutukan apa namanya? Kok tidak pernah penyakitnya adalah yang sembuh? Ini makin parah penyakitnya. Kalau bukan kutukan apa namanya katanya? Kedengaran ke telinga Ayub tuh. Dari situlah berdoa Nabi Ayub. Tapi doanya pun tidak secara terang-terangan, tidak mengeluh kayak kita, tidak. Ayub hanya mengatakan, dia mengatakan, ya Rabb, inni massaniyadz-dzurr wa anta arhamur rahimin. Hanya itu saja Ayub ngomong itu. Ya Allah, aku yakin bahwa ini penyakit ini datang dari kamu, dan aku yakin tidaklah engkau memberikan ujian kepadaku kecuali karena sayangmu kepada hambamu. Ayub tidak mengatakan, ya Allah sembuhkan penyakitku, enggak. Ayub hanya mengatakan, engkau itu zat yang maha penyayang. Maksudnya di balik penyayang itu, ya tolonglah sayangi aku, sembuhkan gitu ya. Tapi Ayub tidak menyebutkan objeknya tuh. Kalau kita kan langsung kan, ya Allah saya ini asam urat, tolonglah sembuhkan asam urat saya. Kan itu. Saya ini penyakit gula, tolonglah sembuhkan gula saya. Tapi Ayub tidak. Dia hanya mengatakan dengan lembutnya, dengan bahasa seperti itu. Tapi Allah tahu keinginan Nabi Ayub itu. Makanya kemudian ketika dia mandi, Allah katakan, hentakkanlah kakimu itu ke bawah, nanti keluar air. Mandi kau di situ. Akhirnya dihentakkan kakinya, betul keluar air, mandi di situ. Semua penyakitnya hilang. Habis hilang, tiba-tiba datang hujan. Hujannya bukan air, belalang emas. Satu rumah belalang emas itu. Kaya lagi lah Ayub. Kemudian istri disuburkan lagi, anaknya 2 kali lipat daripada yang sebelum dia meninggal tuh anak-anaknya. Ada yang mengatakan awalnya anaknya 14, 2 kali lipat, 28 kan anaknya. Itu karena kesabaran dan doa. Itulah bagaimana kemudian para nabi menghargai sebuah doa. Dan banyak kisah-kisah para nabi yang luar biasa, mereka menghargai doa. Bahkan Nabi SAW banyak sekali mengajarkan doa kepada kita. Banyak kalau kita ini ya, baik doa yang sifatnya doa ibadah gitu ya, sebelum tidur ada doanya, setelah tidur ada doanya, masuk WC ada doanya, keluar WC ada doanya, pakai pakaian ada doanya, lepas pakaian ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid. Semua Rasul ajarkan tuh doa tuh, macam-macam doa. Mungkin kalau kita baca setiap hari itu tidak sanggup saking banyaknya tuh. Karena Rasul paham apa itu doa. Nilai sebuah doa itu luar biasa ya. Wallahu alam, ini secara singkatnya karena juga waktu. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Yang tadi kayak kurang satu sudah sebutkan, kayaknya nomor 10 terlewatkan. Nomor 10 terlewatkan, yang mana ya? Nomor 9 atau nomor 11 tadi sudah sebutkan. Urutan tadi yang ada berdoa tadi, itu yang nomor 10 kayaknya terlewatkan. Catatan kami yang sampai 20. Yang lainnya terlewatkan semua?
Iya. Iya. Jadi kurang berapa? Nomor 10 kayaknya Ustaz tadi. Nomor 10. Iya, saya pun lupa. Saya juga lupa karena handphonenya juga udah lobet. Jadi makanya saya tutup ya kan. Itulah ilmu kalau di handphone itu sekali lobet akhirnya hilang semuanya. Itu ya nggak apa-apa lah. Ini cuma pertanyaan mengingat waktu Ustaz sempit. Mungkin luar biasa ada beberapa pertanyaan mengenai zakat mal. Oke. Jadi minta tolong cara perhitungannya ya Ustaz. Itu yang agak sedikit membingungkan. Jadi seandainya ini kita punya harta dari bulan yang dikatakan cukup haul dan misalnya itu mulai kayak mana cara hitungnya Ustaz? Saya ini mulai bulan Agustus punya harta sekian, September terus apakah itu berarti Agustus tahun depan dikeluarkan semua atau kayak mana itu? Ini terkait perdagangan atau apa? Harta termasuk harta simpanan dari usaha Ustaz. Ya, alhamdulillah. Zakat tidak lepas dari dua perkara. Pertama haul dan nisab. Haul itu harus 1 tahun, nisabnya seberat 85 gram emas. Kalau sudah sampai harga 85 gram, anggaplah kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Tinggal anggaplah ibu punya uang 100 juta lah, maka dikeluarkan 2,5% berarti 2,5 juta. Berarti masihlah ibu punya duit itu 97 kan gitu ya. Masih ada lah kan 97,5. Karena zakat itu 2,5% saja. Cuman yang jadi khilaf para ulama itu ketika masalah zakat mal yang berkaitan dengan perniagaan. Atau ibu punya rumah dikoskan atau punya kendaraan disewa-sewakan atau ibu seorang peniaga gitu. Yang jadi khilaf para ulama itu, apakah zakat itu hanya diambil keuntungannya ataukah dengan urudu tijarahnya, artinya modal dan untung dihitung, ataukah hanya untungnya saja? Ini yang jadi khilaf ulama. Ada yang mengatakan modal dan untungnya dihitung setelah 1 tahun. Kemudian kalau yang sudah jadi kebutuhan ibu ya tidak dihitung. Pokoknya sudah udah tiap hari makan. Ini maksudnya kan sisa uang. Pokoknya tiap bulan dapatlah untung 10 juta untuk makan 5 juta, berarti bisa nabunglah 5 juta lagi. Sudah dikumpul 1 tahun, berarti kan sudah cukup nisabnya. Kalau sudah cukup nisabnya berarti cukup haulnya. Kalau cukup haulnya dikeluarkan zakatnya. Ya. Cuman ulama mengatakan, ada yang mengatakan cukup keuntungannya saja dihitung, modalnya tidak perlu. Tapi ada juga yang mengatakan modal dan untungnya juga dihitung. Ini khilaf ulama masalah di sini. Ya, terserah ibu mau ngambil. Kalau ibu paling enak ya untungnya aja lah. Ini yang sedikit membingungkan itu haulnya itu. Kalau haul kan jelas saja, umpamanya ibu buka usaha kapan? Umpamanya 1 Agustus. Nanti tahun depan lagi lah 1 Agustus keluarkan. Dan 1 tahun itu tidak harus saklek bu. Maksudnya yang jelas 1 tahun lebih tidak apa-apa. Jangan 1 tahun kurang. Kalau 1 tahun lebih kan kita sudah jelas haulnya kan. Umpamanya lebih 1 bulan. Umpamanya karena kita ingin mengambil Ramadannya, harusnya Sya'ban itu harus dikeluarkan. Tapi karena kita ingin mengambil keutamaan waktu, nunggu Ramadan tidak ada masalah. Ya, nanti tahun depannya juga begitu, ngambil keutamaan waktu. Tapi yang jelas cukuplah waktunya tuh 1 tahun. Jadi maksudnya ini ya Ustaz, setelah mencapai nisabnya, misalnya bulan Agustus ternyata mencapai nisabnya 85 gram emas, berarti yang ini tahun depan baru ini ya Ustaz, baru dikeluarkan. Ya tidak, dari mulai usaha, dari tahun kemarin umpamanya. Tahun kemarin usaha sampai tahun ini kok sudah keuntungannya sudah sama dengan 85 gram emas. Ya langsung keluarkan. Iya langsung keluarkan.
Ya, yang jadi masalah itu kan kadang-kadang yang jadi polemik di masyarakat itu adalah ketika muncul zakat-zakat. Ada juga dulu kawan-kawan yang kerja di kantor, mereka diharuskan dipotong gajinya, alasannya untuk zakat mal. Ya, nggak bisa memotong gaji orang untuk zakat karena belum cukup haulnya. Nggak boleh, cukupi haulnya dulu baru dipotong. Kalau dipotong, ya namanya kebutuhan hidup. Kalau dia memotong gaji, zalim lah. Nah, boleh kan? Nah, itu kalau zakat mal dikumpulkan lu setahun, karena dalam setahun ini boleh jadi terpotong dengan kebutuhan. Kan kita tidak tahu kebutuhan kita berapa. Jadi setelah dipotong dengan kebutuhan kita, mungkin kalau pembukuan kan mesti rapi kan gitu. Kalau seandainya uang itu ada, mungkin ada sekitar 200 juta kan itu. Kalau memang menurut pembukuan. Tapi kenyataannya dalam perjalanan hidup kan kita kadang-kadang butuh untuk anak, untuk sekolah, untuk ini, untuk itu. Yang harusnya di buku itu 200 juta karena habis juga dimakan kebutuhan, rupanya tinggal 100 juta. Ah, itulah yang dikeluarkan. Tidak perlu dihitung semua. Pokoknya yang tersisa itulah yang dikeluarkan. Ya, tapi jangan kemudian menipu Allah Subhanahu wa taala dengan cara khilah. Seperti mamanya gini, saya ibu bekerja sama usaha kambing. Kita tahu bahwa kambing itu ada zakatnya juga seperti sapi. Pada setiap 41 kambing. Akhirnya pas waktu zakatnya, udahlah kita bagi dua aja lah. Ambil 20 sampai 20, biar enggak keluar zakat. Nah, itu enggak boleh, khilah namanya. Ya, khilah itu enggak boleh. Nah, sama juga ini mau dikeluarkan zakatnya ini. Udah 200 juta ini. Ah, kita jalan-jalan lah. Habis pula 100 juta jalan-jalan. Menghindari zakat maksudnya kan. Maka enggak boleh. Kalau tujuan jalan-jalannya menghindari zakat, ya enggak boleh. Tapi kalau tujuannya memang urgent, di kampung ada orang kawin, ya, saudara juga diundang juga, harus datang juga, terpaksalah habis untuk safar. Nah, itu kan lain ceritanya. Nah, memang dia nggak niat lari dari zakat kan. Nah, jangan sampai seperti itu maksudnya. Ustaz, itu kan tadi untuk pernyataan kalau gaji Ustaz, gaji dari suami misalnya, itu kumpulan mungkin setelah 10 bulan sampai nisabnya Ustaz. Terus kapan dikeluarkannya? Kalau 10 bulan belum lah. Ya, maksudnya berarti pada kumpulnya itu kan per bulan. Iya, sampai 1 tahun. Iya, sampai 1 tahun. Baru dikeluarkan. Iya, iya begitu. Dan itu masuk zakat mal penghasilan. Iya, zakat mal penghasilan. Terus satu lagi ada simpanan itu juga digabung dengan simpanan suami untuk dikeluarkan zakatnya. Keluarga maksudnya. Iya. Simpanan istri itu dia punya suami atau solid punya istri sendiri? Pamannya istri kerja sendiri, suami kerja sendiri, atau gabungan? Suami mungkin sisanya dia pokoknya harta istri jadi usahanya. Iya, artinya kalau sudah dikasih suami kan milik istri berarti. Ya. Ya. Kalau seandainya itu apakah digabung untuk mencapai nisabnya itu? Enggak, ya. Kalau solid milik istri itu zakatnya sendiri. Ya, kalau sudah jadi milik istri itu zakatnya sendiri. Tapi kalau memang ya harta gabungan ya dikeluarkan. Seperti istri bekerja sendiri, punya uang sendiri. Suami bekerja, punya uang sendiri. Masing-masing sudah sampai nisabnya, keluarkan zakat masing-masing. Ya, karena kan memang zakat itu kan berkenaan dengan ibadah badan. Ya, ke badan orang yang punya harta itulah dia zakatkan. Ya, dia memang untuk membersihkan badan dia. Ya, memang zakat memang ibadah harta, tapi kan diantara manfaatnya adalah membersihkan badan orang yang zakat itu. Makanya setiap orang ya kalau punya uang dan sudah nisabnya keluarkan. Ya, jadi masing-masing. Wallahu a'lam. Ya, sudah. Ya, sudah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.